Karena begini Yang Mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, itu pertimbangan. percayakan pada mahkamah. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya Yang Mulia, mohon maaf. Nah, di sini ada hal yang cukup mengejutkan ya, yaitu pada sidang perdana. Kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, yang menggugat pertama kali di situ di MK yaitu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Di situ bahkan setelah diumumkannya oleh KPU hasil rekapitulasi resmi dan dimenangkan oleh Pak Prabowo Gibran, di keesokan harinya yaitu Timnas Amin langsung melayangkan gugatan sengketa Pilpres di MK. Nah, tetapi yaitu setelah sidang perdana di sini bahkan juga banyak teguran yang dialamatkan ke Timnas Amin. Seperti contoh pada waktu lalu yaitu tentang ketidakpercayaan, yaitu para saksi takut dibocorkan dan lain sebagainya. Di situ bahkan juga langsung dijawab tegas oleh Ketua Hakim yaitu Pak Suharyoto di sini. Kalau misalkan ada yang bocor, pasti Anda sendiri yang membocorkan. Menurut saya di situ sangat tegas sekali. Dan bahkan tidak hanya itu saja, ada kejadian yaitu ketika Caimin di sini main ponsel atau berfoto-foto, bahkan juga ditegur oleh Ketua Hakim di sini. Di sini dari TV One News, ketahuan main ponsel. Caimin ditegur Hakim MK, momen calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin main ponsel atau HP saat sidang sengketa Pilpres 2024 menjadi sorotan. Nah, di sini bahkan ada video yaitu ketika MK setidaknya ya semuanya percayakan ke MK lah, pasti tidak ada yang bocor tentang saksi-saksi. Seperti ini videonya. Karena begini Yang Mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, itu pertimbangan. Percayakan pada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya Yang Mulia, mohon maaf. Ya, di situ sangat keren ya ketegasan dari Mahkamah Konstitusi, bahkan juga menjawab dengan tegas pasti tidak akan ada kebocoran di situ. Berarti ya semoga sajalah di sini Mahkamah Konstitusi bisa ya setidaknya dipercaya lagi lah, yaitu menjaga marwah bisa dipercaya. Apalagi juga pada waktu lalu putusan MK yang sangat kontroversi dan sangat fenomenal sekali pada waktu lalu yang setidaknya meloloskan Gibran menjadi cawapres. Ya, saya sangat mendukung si Gibran menjadi capres malahan ya pada Pilpres 2029 misalnya, 2034 misalnya, saya sangat mendukung sekali. Tetapi kalau ada fenomena yang pada waktu lalu ya terus terang ya gimana gitu ya, bahkan juga banyak yang berkomentar mulai dari perguruan tinggi, universitas dan bahkan juga guru-guru besar. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya. Nah, dari sini dari katadata.co.id, yaitu Ketua Tim Hukum Anies Baswedan Muhaimin Ari Yusuf Amin mengatakan banyak saksi yang mengundurkan diri meski berniat memberikan keterangan dalam gugatan pemilihan presiden. Oleh sebab itu, pihak Amin meminta perlindungan saksi. Selain itu, Timnas Amin akan meminta bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban alias LPSK untuk melindungi saksi mereka. Mereka sebelumnya sudah minta perlindungan saksi dari Mahkamah Konstitusi karena dari sekian banyak saksi kami sudah banyak yang mengundurkan diri karena mengalami intimidasi dan kriminalisasi, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kata Amir di konferensi pers usai sidang PHBHU di Mahkamah Konstitusi pada 27 Maret. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo sudah berjanji menjaga nama saksi yang diajukan kubu Amin tidak bocor ke publik. Hal itu diungkapkan usai kubu Amin meminta diskresi Hakim MK. Ia percayakan pada mahkamah, insya Allah tidak bocor kecuali Anda sendiri yang membocorkan, ujar Suhartoyo di Mahkamah Konstitusi. Nah, memang ketegasan di sini sangat diperlukan ya. Nah, di sini bahkan juga
yaitu komentar-komentar di sini ya sangat lucu sekali ya. Apalagi juga ya sidang perdana tiba-tiba ada momen-momen yang cukup mengejutkan ya. Di sini bahkan Pak Mahfud MD bahkan juga trending topik di Twitter. Nah, di sini yaitu Mahfud MD, sosok yang pernah menduduki jabatan sebagai Ketua MK, kembali mengingatkan independensi Mahkamah Konstitusi ketika menangani perkara, di mana MK selayaknya harus mengedepankan kepentingan publik daripada pribadi. Ya, di sini juga ya masalah negara ya, bukan masalah keluarga yang jelas. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto, momen Mahfud MD ajari Soehartoyo supaya jadi hakim MK yang amanah. Seperti ini videonya. Hakim yang mulia, salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah keberanian MK dalam membuat landmark decisions, keputusan monumental dengan berani menembus masuk ke relung keadilan substantif sebagai sukma hukum, bukan sekedar keadilan formal prosedural semata. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi bahkan di juga MK tidak hanya pada menyinggung tanggal Ketua 15 Juli mengatakan MK bahwa ya. penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Ya, di sini bahkan juga dikomentari oleh Hurem, selamatkan masa depan demokrasi dan hukum Indonesia lebih penting dari sekedar masalah menang dan kalah. Nah, untung saja ya di sini Pak Mahfud MD yaitu menggugat di MK di sini bukan menang dan kalah, melainkan juga untuk pemilu-pemilu berikutnya supaya tidak terjadi seperti pemilu 2024. Saya juga bingung sih. Kalau dilihat dari hasil pemilu, hasil Pilpres pada waktu lalu, menurut saya juga tidak ada kecurangan-kecurangan yang berarti, dan bahkan juga dari kawal pemilu di situ bahkan juga hampir sama dengan hasil rekapitulasi dari KPU. Bahkan juga lembaga independen kawal pemilu juga hampir sama di situ dengan hasil rekapitulasi resmi dari KPU. Jadi di sini ada fenomena apa? Saya juga kadang-kadang tidak tahu, tetapi saya merasakan betul ada ketidaknetralan aparat, ada ketidaknetralan dari orang nomor satu di Indonesia dan lain sebagainya. Tetapi itu semua memang harus diungkapkan lah. Diungkapkan kemana? Ya di MK, supaya tidak terjadi di pemilu-pemilu berikutnya, di pilkada-pilkada berikutnya. Nah, pada waktu lalu juga KPK sudah berkomentar, yaitu 3 bulan pilkada besok pada bulan November, yaitu tidak ada pembagian bansos dan lain-lain. Menurut saya juga cukup masuk akal sekali. Tetapi kenapa kok baru sekarang, tidak pada waktu lalu ketika banjir bansos sebelum pencoblosan? Anda bisa menilainya sendiri dari situ. Di sini bahkan juga dikomentari oleh anti PKI 9, banyak negara membatalkan hasil pemilu karena ada kecurangan. Di sini bahkan dari DKD 08, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Uto Hasibuan menyindir Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menurutnya salah kamar dalam mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi. Lantas mengadukannya kemana? Ke Bawaslu. Ya, Anda bisa melihat sendirilah ke Bawaslu. Setelah dilaporkan dan terbukti juga tidak ada sanksi tegas dan lain sebagainya. Ya seharusnya langsung disanksi lah. Nah, makanya dari itu ketegasan dari Bawaslu dan lain sebagainya akhirnya ya dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Ya kurang lebih seperti itu. Ya tetapi yang paling penting adalah siapapun besok presiden dan wakil presidennya supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.